Itu kalau lagi proses kayak gini, usahakan ini jangan sampai goyang atau jangan sampai disentuh. Karena apa? Karena takutnya nanti pas ini kesentuh, tiba-tiba koneksi OTG-nya terputus. Hai, selamat datang di Kereaktor Channel. Di video kali ini saya akan share sebuah custom ROM yang sangat recommended dipakai untuk HP Android Mi 5 Gemini, yaitu CR Droid versi 6 Android 10. Jadi nanti aku akan jelasin untuk fitur-fiturnya dan kemudian aku akan tutorialkan bagaimana cara untuk pemasangan atau instalasi ROM ini ya guys ya. Kenapa saya bisa bilang kalau custom ROM ini sangat recommended? Ya, karena memang fitur-fiturnya itu sangat bagus dan sangat bermanfaat, yaitu ketika kita dipakai untuk keperluan sebagai modem HP di STB OpenWRT. Ya, kalau di video sebelumnya aku juga udah pernah bahas mengenai ROM yang recommended dipakai untuk Mi 5 Gemini, yaitu menggunakan Lineage OS. Kalau kalian belum nonton, silahkan cek videonya yang ini. Nah, ternyata ada custom ROM yang lebih recommended lagi ya guys ya. Nah, fiturnya itu yang bikin recommended. Karena fiturnya itu sama kayak yang pakai Lineage OS di video sebelumnya. Tetapi di sini itu ada penyempurnaan fitur yang tentunya itu sangat penting ya guys ya. Nah, kira-kira fitur apa aja yang ada di custom ROM CR Droid untuk Mi 5 Gemini pada video kali ini? Nah, yang pertama itu dia itu sudah Android 10. Nah, kenapa saya lebih mempertahankan Android 10 daripada Android 11, 12, atau 13? Ya, karena di Android 10 itu IP-nya itu tetap. Jadi ketika kita dipakai untuk keperluan meremote SCR CPY, IP-nya itu tidak pernah berubah. Itu alasan kenapa saya masih bertahan di Android 10, mau pakai ROM apapun tetap pilihnya Android 10. Nah, kemudian untuk fitur yang kedua yang menurutku nggak kalah penting adalah fitur Allow Client to Use VPN. Fitur ini adalah fitur di mana kalian itu bisa mentetheringkan hasil VPN yang udah kalian injek di HP ke teman kalian misalnya. Dan teman kalian itu nggak perlu setting proxy port yang agak ribet supaya connect, itu nggak perlu, karena fitur ini udah mengcover semuanya. Kemudian ternyata di custom ROM CR Droid ini juga ada fitur debug melalui jaringan yang port 555. Nah, itu juga sama manfaatnya kayak di video sebelumnya yang Lineage OS. Nah, kemudian fitur berikutnya itu fitur yang menurut saya itu penyempurnaan daripada custom ROM Lineage OS yang udah saya bahas di video sebelumnya, yaitu fitur icon LTE+. Kalau di video sebelumnya di Lineage OS itu kalau misalnya kita lock HP kita di 2CA dan memang dapat 2CA, logonya itu cuma LTE doang guys. Padahal ketika kita dicek di NetMonster, dia itu kebaca 2CA, misalnya frekuensi 1800 atau 2100, tetapi sayangnya logonya cuma LTE doang. Nah, di custom ROM CR Droid ini itu logonya itu udah bener ya. Jadi apabila ketika kita hanya mendapatkan 1CA, logonya bakalan LTE aja. Tapi ketika kita mendapatkan 2CA misalnya, maka logonya akan berubah menjadi LTE+. Nah, fitur ini memang sepele, tetapi kalau menurutku itu sangat penting, karena ini sebagai indikator. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ROM ini itu ringan guys. Jadi dibandingkan Lineage OS, ROM ini sama-sama ringan, kayaknya malah lebih ringan ini, lebih hemat baterai ini, dan pengaturannya gampang disetting untuk ROM ini. Karena ROM ini itu bawaannya itu belum ada Playstore-nya juga. Google Foto dan lain-lain itu bisa custom sesuai kemauan kita atau cukup Playstore aja. Nah, kemudian untuk kelebihan yang terakhir itu adalah ROM ini itu gampang dioprek. Jadi selama aku pakai ROM ini, aku oprek, aku pasang modul Magis, aku oprek untuk auto hotspot, auto on ketika dicolok cas, dan lain-lain, itu berjalan dengan lancar. Ya, kayak gitu aja mungkin fitur-fiturnya. Untuk selanjutnya, aku akan tutorialkan bagaimana cara instalasinya, kemudian nanti aku akan review lagi mengenai LTE, LTE Plus, dan fitur-fitur di dalamnya ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita akan masuk ke tutorial bagaimana cara install custom ROM-nya di HP Mi 5 Gemini. Ini HP yang untuk modem umum ya, yang seperti ini. Nah, kemudian berhubung ini layarnya itu nggak bisa digerakin, maka nanti untuk gerakin layar aku pakai bantuan mouse. Nah, makanya di sini ada OTG ya. Ini OTG. Kemudian aku pakai dongle mouse. Jadi mouse-nya itu wireless ya. Nah, ini mouse-nya.
Kemudian ada card reader beserta micro SD-nya, di mana di dalamnya itu udah aku simpen ROM-nya dan aplikasi-aplikasi nanti untuk ngerutnya. Nah, karena kita pakai mouse sama card reader dalam waktu yang sama, maka kita butuh yang namanya USB hub. Nah, ini pakai yang ada power tambahan, jadi ini udah dimodif juga. Nah, jadi itu ya, kayaknya untuk alatnya kayak gitu aja sih. Nah, untuk cara pemasangannya adalah kita masuk ke TWRP dulu, guys. Nah, masuk ke menu TWRP itu ada dua cara. Kalau HP-nya udah di root, kita bisa melalui Magis. Kalau HP-nya belum di root, tapi udah pakai TWRP ya maksudnya, kita matiin HP-nya, kemudian saat posisi HP udah mati, kita tekan tombol atas sama tombol power, ditahan bersamaan, ditahan terus sampai dia nanti masuk ke menu atau ke TWRP maksudnya, kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan matiin HP-nya, kita cabut aja baterainya. Nah, ini posisi udah mati ya. Cara masuk ke TWRP, kita tahan tombol volume atas, sambil ditahan volume atas kita nyalain HP. Jadi kita tekan tombol power. Ini agak susah ya, maaf kalau lama, soalnya tombolnya itu udah apa ya istilahnya, udah nggak ada ya, ini udah mendelep atau apa ya. Bentar guys, aku nggak ada kuku soalnya guys, kuku jempolnya kurang panjang. Oke, ini ya, tahan volume atas kemudian tekan power. Mana sih? Belum ketekan ternyata. Nah, kalau udah logo Mi kayak gini, powernya dilepas aja nggak apa-apa, tapi volume atasnya jangan sekali-kali dilepas ya. Jadi cukup powernya aja yang dilepas, tapi volume atasnya jangan dilepas. Nah, kalau udah masuk ke TWRP, baru boleh dilepas keduanya. Nah, ini udah di menu TWRP. Kita akan pasang dulu untuk OTG dan lain-lain. Apakah kelihatan guys? Ya, sabar aja ya, pelan-pelan aja ya guys ya. Nah, kemudian aku pasang dongle mouse-nya dulu. Nah, ini udah bisa digerakin, berarti aman nih. Nah, selanjutnya kita pasang card reader-nya. Card reader-nya belum nyala. Nah, ini udah nyala ya. Kita pertama itu masuk ke menu install, kita pilih select storage, kita pilih ke internal dulu baru ke OTG. Nah, supaya OTG-nya kebaca ya. Kalau OTG belum kebaca, kalian bisa cabut colok lagi. Nah, ini udah kebaca. Tetapi sebelum install itu kita akan lakukan web data dan format data dulu guys. Caranya kita masuk ke menu web, advanced web, Dalvik, chat, sistem data, swap, tunggu sampai sukses. Oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan format data. Jangan diribet ya, kita kembali kita masuk ke format data. Di format data ini kalian klik atau tulis yes. Nah, kemudian centang. Nah, ini sedang melakukan format data. Jadi kalau kalian biasanya nggak melakukan format data, itu kadang terjadi boot loop. Nah, setelah di web dan format data, kita masuk ke menu install kembali. Kita masuk di
apa namanya, card reader ya, OTG ini ya, ada di OTG. Selanjutnya kita masuk ke menu atau mencari file yang akan kita flash. Nah ini CR Droid. Nah untuk filenya nanti teman-teman bisa download aja, cek aja deskripsi video ini, aku udah sediakan nanti ya. Nah ini kalian harus pahami bahwa formatnya itu zip, dan kalau kalian pas download itu jangan sampai korup atau filenya rusak, nanti kalau diinstal itu gagal kalau korup. Nah langkah pertama kita akan install custom ROM-nya dulu. Klik satu kali dan ini nggak usah diutak-atik, tinggal kalian geser ke kanan. Nah ini proses penginstalan CR Droid ya. Nah ini kalau bisa layarnya jangan sampai mati ya guys ya, jadi kalian sentuh-sentuh layar aja. Dan kalau kalian itu melakukan apa ya namanya, pergantian custom ROM kayak saya ini pakai apa namanya, hub, itu kalau lagi proses kayak gini usahakan ini jangan sampai goyang atau jangan sampai disentuh. Karena apa? Karena takutnya nanti pas ini kesentuh tiba-tiba koneksi OTG-nya terputus, flashingnya gagal, itu malah justru berbahaya, bisa mengakibatkan HP-nya itu bootloop atau break. Jadi kalau lagi proses kayak gini diemin aja, nggak usah digoyang-goyang HP-nya. Nah ini cepet ya, jadi prosesnya itu cepet. Nah ini sudah apa ya namanya, ini sudah berhasil kita pasang guys ya. Langkah selanjutnya kita jangan ribet dulu, tapi kita akan langsung pasang playstore. Jadi ROM ini itu belum ada playstore-nya, jadi kita akan install playstore-nya dulu. Nah ini aku pakai yang Flame GApps yang Android 10 yang basic, jadi nggak terlalu banyak aplikasi, nanti kita bisa custom sendiri. Kita klik Flame, kemudian langsung aja di swipe. Nah saya sarankan kalian juga flash yang ini ya, karena mau gimana pun tetap aja kita butuh playstore ya, jadi silakan di flash juga. Nah ini proses penginstalan sudah selesai ya guys ya. Kita lakukan web chat Dalvik ya, klik kemudian swipe. Nah kalau sudah tinggal kita bisa langsung reboot sistem aja dulu, jadi nggak usah buru-buru install Magis, nanti aja kita reboot sistem dulu. Nah ini proses reboot menuju menu awal, dan ini prosesnya lumayan lama. Jadi kalau pada proses kayak gini itu dilema ya, ini mau masuk ke menu tapi lama atau malah bootloop kayak gitu ya. Jadi kita tunggu aja sampai dia itu masuk menu ya, mudah-mudahan tidak terjadi bootloop. Nah logonya udah jelas berganti logo CR Droid ya guys ya. Jadi udah bukan ROM Lineage OS lagi yang sebelumnya. Tadi kan sebelum itu Lineage OS. Nah kita udah berhasil install CR Droid di HP Mi 5 Gemini guys. Caranya sangat-sangat mudah ternyata ya. Nah tunggu aja. Nah alhamdulillahirobbilalamin ya guys ya. Jadi kita sudah berhasil install dan tidak terjadi bootloop ya. Nah ini mouse-nya nggak kebaca atau kebaca maaf, cuma layarnya itu redup banget guys, kita belum bisa atur ya. Cuma ini mouse-nya udah kebaca ya itu ya, tuh. Cuma ini layarnya redup dan belum bisa atur. Yaudah aku setting dulu ya guys ya, ini tinggal di next aja sih. A few moments later. Nah oke, saya udah konfigurasi dan ini udah sampai menu depan ya. Nah aku akan cerahin dulu layarnya. Nah kelihatan ya sekarang ya. Nah ini sudah kelihatan, malah terlalu cerah ya, kita turunin dikit. Nah aku akan setting ininya dulu,
font supaya jelas dilihat ya. Yaudah, kita kembalinya pakai ini aja ya, pakai tangan. Langkah selanjutnya kita akan install Magis, kemudian kita akan root. Kita buka OTG-nya ya guys ya. Di sini aku udah siapin aplikasi Magisnya. Nah, ini kita install dulu Magisnya. Baru setelah itu kita install Magisnya itu via TWRP lagi. Nah, kalau sudah tinggal kita matikan HP-nya, kita masuk ke TWRP lagi guys ya. Ini Magisnya udah diinstal, tapi ini belum di root karena kita harus pasang Magis lagi di TWRP. Kayak gitu. Nah, masuk ke recovery, udah ada menunya ya di sini, jadi kita nggak perlu tekan-tekan tombol. Kita tunggu masuk ke menu TWRP. Kita akan install Magis via TWRP. Kalau udah seperti ini udah jalan ya, mouse-nya aman berarti. Kita masuk ke menu install, select storage, pilih OTG, oke, pilih APK. Nah, ini Magisnya, kita swipe. Nah, kita flashing dulu, tunggu sampai selesai ya guys ya. Nah, ini udah selesai guys. Kalau udah selesai langsung aja klik reboot system. Nah, setelah kita berada di menu, kita akan cek Magisnya. Jadi ini akan reboot lagi. Nah, ini pilih aja. Wait. Nah, direct install recommended. Kemudian let's go. Nah, jangan di reboot dulu ya guys ya. Kita pasang modul aja sekalian. Kita install from Magis. Kita masuk ke my storage atau OTG. Nah, ini kita akan install Magis modul ADB root. Ini supaya otomatis perizinan ADB-nya itu ACC. Nah, ini kalau udah dipasang, kita reboot. Jadi biar nggak bolak-balik reboot ya. Nah, setelah reboot, kita akan langsung pasang ADB TCP IP 55-nya. Nah, kita akan sekalian setting dulu untuk debugging USB-nya dulu ya, sekalian.
about phone. Wah, di mana entah itulah. Kita klik. Nah, ini udah jadi pengembang. Sekarang kita masuk ke opsi developer. Developer option kita nyalain. Kemudian kita debuggingnya nyalain. Nah, ini TCP IP yang aku bilang di awal tadi, yang port 55 kita nyalain. Kemudian untuk default USB nya kita setting ke mana ya, setting ke tethering. Wait. Nah, ini defaultnya kita pilih ke USB tethering supaya ketika dicolok ke STB dia langsung penambatan USB atau tethering. Nah, kita lanjutin ya guys ya. Tadi ternyata baterai mouse-nya habis, jadi makanya kenapa mouse-nya nggak bisa digerakin. Nah, kita udah selesai sampai di sini untuk pemasangan ROM dan settingnya. Nah, untuk penyetingan auto on hotspot ataupun auto on ketika dicolok cas, ataupun untuk ADB TCP IP yang 555 itu udah ada videonya ya guys ya. Nanti kalian bisa cek deskripsi video ini, aku sertakan di deskripsi. Kalian bisa ikutin cara tersebut. Nah, di video kali ini udah cukup sampai di sini aja. Nanti itu akan aku pasang sendiri dan nggak akan aku tampilin di video ini nanti karena bisa kelamaan. Jadi untuk pemasangan custom ROM-nya kayak gini, kita akan langsung tes ya. Kelebihan dan aku akan perjelas lagi fitur yang udah aku jelasin di awal. Nah, selanjutnya aku akan jelasin fitur-fitur yang udah aku singgung di awal video. Jadi yang pertama itu adanya fitur allow client to use VPN. Nah ini ya, udah ada izinkan klien menggunakan VPN. Jadi ini udah mantep banget kalau dipakai untuk tethering model menginjek. Kemudian itu udah adanya ADB TCP IP 55. Itu ada di menu sistem, opsi developer ya. Nah ini, ADB TCP IP 55. Nah, tapi aku nggak ngandelin dari itu, tapi aku tanam di file system. Jadi ada di menu root ya. Ada di menu root. Kemudian masuk ke menu sistem, build prop. Nah, ini sebenarnya tutorial ini udah ada ya. Jadi kalau kalian pengen tahu silahkan cek deskripsi video ini. Nah, itu yang paling bawah service ADB TCP port 55 udah disetting juga. Kemudian fitur yang menurutku penting ya, walaupun sepele tapi penting, itu LTE. Kalian bisa lihat di sini itu jalan 2CA ya, teman-teman lihat. Jalan 2CA. Dan di logo atas itu 2CC. Bagian ini 2CC. Dan logonya itu LTE+. Oke. Jadi kalau misal 2CA-nya jalan, logonya LTE+. Tapi kalau misalnya CA-nya nggak jalan atau cuma dapat apa ya, 1 CA istilahnya kayak gitu, itu logonya cuma LTE doang. Nah, nanti aku praktekin nih. Nah, nih. Nah, sekarang itu cuma jalan 1 CA, logonya cuma LTE, jelas ya. Jadi ini sangat membantu. Kalau ketika kita lagi monitoring data, logonya cuma LTE, kita udah yakin kalau ini 2CA-nya lagi nggak jalan. Tapi kalau misal LTE+, berarti itu CA-nya lagi jalan. Nah, di ROM yang Linux OS kemarin itu nggak ada, atau belum sempurna seperti ini. Makanya aku lebih prefer ke ROM ini, karena itu salah satunya. Kemudian ROM ini itu juga, apa ya, ringan. Kalau kalian itu lihat ini lemot, iya, karena aku lagi remote pakai SCR CPY, jadi lemot. Aslinya enggak, aslinya ringan banget ini ROM.
Kemudian juga dia itu nggak banyak bug ya. Selama ini aku belum menjumpai bug. Jadi aman banget lah. Nah, jadi untuk pemasangan custom ROM di HP Mi 5 Gemini cukup sampai di sini aja ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah pakai ROM ini banyak menjumpai bug atau ada kelebihan-kelebihan yang mungkin aku belum sebutin, silakan tinggalkan komentar di bawah supaya teman-teman yang lain juga tahu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.